Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman berorientasi objek, dan yang akan gue bahas di sini adalah penggunaan kelas dan juga penggunaan objek. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita lihat di video kali ini. Oke, langsung aja kita buka NetBeans. Kemudian berikutnya adalah kita membuat sebuah project baru, guys. Kita bisa klik Java Application, kemudian kita next, dan kita isikan di sini dengan latihan 6, guys ya. Oke, sebelumnya kita di latihan 5, kemudian kita finish, dan oke, kita sudah masuk ke latihan 6. Nah, di latihan 6 ini kita akan membuat yang namanya kelas dan objek. Sebenarnya kelas itu sudah terbentuk sejak awal, yaitu dimana teman-teman bisa lihat di sini adalah public kelas latihan 6. Jadi kelas kita adalah latihan 6. Nah, selanjutnya akan kita buat sebuah metode baru atau objek baru di sini, yaitu objek untuk menghitung luas dan juga menampilkan objek yang lainnya gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan dua hal, yaitu metode void dan non void. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan skip videonya sampai nanti saya selesai ngoding dan saya akan tampilkan lagi codingannya dan saya jelaskan. Oke guys, jadi codingannya sudah selesai dan saya akan tampilkan seperti ini. Saya perlu menjelaskan sedikit bahwa kita menggunakan metode void dan non void itu kita sudah buat di sini ya guys ya. Nah, yang ini adalah metode void dan di bawah ini adalah metode non void. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa deklarasi metode itu selalu di luar dari main method ya teman-teman. Ini ada main, di sini ada main method, di sini ini deklarasinya harus di luar. Jadi di sini di luar itu bukan berarti di luar kelas juga, tapi di dalam kelas ya teman-teman, dalam kelas. Kemudian dia sejajar dengan main method. Teman-teman bisa lihat ini sejajar. Saya buat sejajar. Nah, itu adalah deklarasi dari metode void dan juga metode non void. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bersama-sama. Kalau deklarasinya itu sedikit ada perbedaan teman-teman. Nah, kalau misalnya metode void itu ya teman-teman, metode void itu dia langsung menampilkan atau dia langsung mengeksekusi apa yang kita perintahkan. Sedangkan kalau metode non void itu dia memiliki return di sini. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi kalau non void itu memiliki return dan void tidak memiliki return. Di sini tidak ada returnnya guys ya. Oke. Nah, kalau kita deklarasikan atau cara codingnya sebenarnya sama aja guys. Di sini kita tetap menggunakan system.out.println, kemudian di method non void kita di sini mendeklarasikan sebuah variabel namanya msg, message maksudnya. Kemudian di sini kita isikan dengan pesan. Di sini apa pesannya? Hai, aku method, kemudian plus pesan. Plus pesan ini datangnya dari mana? Datangnya itu dari sini guys ya. Dari pesan sini. Kemudian di sini return message kayak gitu ya, return message. Nah, return message ini berarti dia mengembalikan isi dari variabel message ini. Isi dari variabel message ini apa? Hai, aku method. Metodenya apa? Pesannya ini ada pesan di sini teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu, nanti baru akan saya coba running programnya. Kemudian berikutnya di main method ini main ya guys ya. Di main method ini saya gunakan atau saya deklarasikan sebuah objek di sini, yaitu objeknya dari latihan 6. Nah, teman-teman bisa lihat cara penulisan objek di sini sebenarnya sudah sering saya lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini mungkin lebih jelas teman-teman ya, karena kalau pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita hanya menggunakan kelas yang sudah jadi, sedangkan kalau sekarang kita menggunakan kelas yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada latihan 6. Latihan 6 ini dapat dari mana? Latihan 6 itu dapat dari sini guys. Nah, ini public kelas latihan 6 ini. Oke, jadi objek ini bertipe kelas. Oke, objek ini bertipe kelas, kemudian kelasnya itu adalah latihan 6. Kemudian kita berikan nama di sini, nama ini bebas, boleh objek, boleh O, boleh apalah, terserah kalian. Ini misalnya saya rubah jadi O. Kemudian di sini saya juga rubah O, di sini saya rubah O. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, latihan 6O sama dengan new latihan 6. Berarti saya mengobjekkan kelas latihan 6 ini guys ya. Kemudian di sini ada latihan 6 ada kurung buka kurung tutup, ini menandakan bahwa dia adalah sebuah kelas dan tidak memiliki konstruktor di sini guys, karena kita tidak mengisikan parameternya di dalam konstruktor ini. Nanti saya akan jelaskan konstruktor itu apa guys ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu cara memanggil metode hello ini saya punya dua, metode hello dan metode hi. Oke. Nah, cara menggunakan atau memanggil metode
nya itu adalah saya tinggal O kemudian dot, itu menandakan bahwa saya mengakses atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Atributnya itu termasuk metode ya. Kalau misalnya di sini ada variabel, kita juga bisa menggunakan dot. Oke. O.hello berarti saya mengakses metode hello di sini dari kelas latihan 6. O.hello di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Oke, O.hello. Nah, O.hello ini saya akses, kemudian dia akan menjalankan program yang ada di dalam hello ini. Ya, di sini kita bisa lihat dia menjalankan adalah hello aku method void. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. O.hello berarti saya akan memanggil hello, metode hello ini. O ini datangnya dari mana? O ini adalah objek yang sudah kita ini adalah kelas yang sudah kita objekkan. Jadi kita tinggal panggil O dot. O dot itu akan mengarah ke apa saja metode yang ada di dalam kelas tersebut. Oke. Kemudian berikutnya saya membuat sebuah variabel baru namanya PSN. Kemudian di sini saya buat variabel baru lagi yaitu namanya hasil dengan tipe data string ya. Kemudian saya memanggil di sini ini ada O.high. O.high ini berarti saya memanggil metode yang namanya high. Ini dia. Oke. Kemudian saya isikan parameter karena di sini ada parameter, maka di sini saya juga harus isi dengan parameter PSN parameternya. Maka di sini saya akan kirim PSN ini apa isinya yaitu non void. Nah, ketika saya kirim ini dia akan kirim ke sini guys. Dia kirim ke sini, oke. Di sini pesan ini sudah berarti berisi adalah non void. Oke, pesan ini berisi non void. Kemudian saya deklarasikan lagi sebuah variabel di dalam metode ini yaitu string msg hi aku metode plus pesan. Plus pesan ini berarti apa? Kita gabungkan tadi. Pesan itu adalah non void yang kita kirimkan dari sini. Oke, kita kirimkan dari sini, kemudian ke sini, kemudian namanya adalah non void. Maka hi aku method non void. Kemudian return message. Nah, di sini terlihat berbeda dengan yang void tadi, tidak ada return yang di atas, yang di bawah ini ada returnnya. Oke, kemudian setelah itu dia akan terpanggil ke O.high ini guys. Jadi tadi kita sudah memanggil dia di sini. Nah, ketika kita tampilkan di sini hi aku method non void, maka di sini sudah menjadi hi aku method non void, kemudian disimpan di variabel hasil. Kemudian kita tinggal tampilkan system.out.println hasil, kemudian dan inilah tampilanku. Kita gabung lagi di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke. Hello, aku method non void, kemudian hi, aku method non void dan inilah tampilanku. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada sedikit perbedaan. Kalau kita menggunakan void, yang tampil itu pure apa yang ada di dalam method void-nya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya tidak menggunakan system.out.println di bawah sini, saya menggunakan di dalam sini. Kenapa demikian? Karena ibaratnya kalau method void itu dia kirimnya gelondongan, guys. Gelondongan itu artinya apa? Apa yang ada di dalam metode ini maka itulah yang akan tampil, gitu guys. Jadi ibaratnya kalau kita bedakan itu dengan metode non void ini kita bisa lihat di sini. Ini saya tampilkan, teman-teman bisa lihat. Ini saya tampilkan ke dalam, atau saya mengambil data yang ada di dalam metode non void ini saya isikan ke dalam variabel hasil, sehingga hasil ini bisa diolah lagi. Diolah itu maksudnya apa? Dikombinasi lagi kata-katanya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini saya kombinasi dengan dan inilah tampilanku. Jadi saya kombinasi lagi di sini. Atau ibaratnya kita pesan adalah nasi misalnya kayak gitu. Ya udah datangnya nasi kayak gitu. Sampai di sini nasi itu udah nggak bisa diolah lagi kayak gitu. Itu bedanya guys. Sedangkan kalau metode non void itu ibaratnya kita beli beras. Beras itu bisa kita olah, bisa jadi bubur, bisa jadi nasi, atau jadi apa terserah kita. Nah, ini seperti yang di sini. Jadi kita olah lagi ini, saya olah lagi dia di sini, saya tambahkan ini lagi, saya tambahkan ini, itu bedanya. Kalau dilihat di sini, teman-teman mungkin akan bakalan muncul pertanyaan, yaitu kenapa di sini kita menggunakan parameter sedangkan yang di atas kita tidak menggunakan parameter? Apa bedanya kayak gitu? Sebenarnya tidak ada bedanya. Sebenarnya metode void pun ini bisa kita gunakan parameter guys. Nah, parameternya adalah apa? Misalnya saya contohkan ya, yaitu saya isikan dengan string, kemudian saya isikan di sini dengan pesan kayak gitu ya. Kemudian yang ini saya copy, kemudian saya cut ya.
Teman-teman bisa cut di sini, oke, cut atau Ctrl X, teman-teman isi dengan pesan seperti ini. Kemudian pada saat pemanggilan ini akan error teman-teman. Jadi kalau misalnya di atas ini ada parameter, di sini kita juga harus isikan parameter, gitu guys ya. Saya paste di sini. Nah, seperti ini. Ini parameternya satu guys ya. Parameternya adalah ini. Oke, jadi pesan inilah yang akan saya kirim ke string pesan ini, kemudian string pesan ini ditampilkan di sini. Nah, hasilnya seperti apa? Sama aja, guys. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini sama. Saya running, kemudian hasilnya sama. Gitu. Jadi kalau misalnya semua metode itu tetap bisa diisikan dengan parameter. Ya, tidak ada metode yang tidak bisa diisikan dengan parameter. Semua bisa. Tetapi perbedaannya adalah kalau void itu tanpa return, sedangkan kalau non void ada returnnya. Itu bedanya guys. Nah, contoh berikutnya saya akan coba dengan contoh menghitung sebuah luas. Oke, untuk itu menghemat waktu saya bakalan skip lagi videonya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Oke, contoh yang kedua ini sudah selesai dan teman-teman bisa lihat saya menggunakan dua metode di sini, yaitu metode persegi dan juga metode persegi panjang. Di mana metode persegi ini contohnya adalah metode void dan juga persegi panjang ini adalah metode non void. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di mana ada sedikit perbedaan di sini, yaitu kalau metode void-nya tadi ini kita sudah memproses di sini sisi kali sisi dan juga langsung saya tampilkan hasilnya dalam system.out.println atau dalam konsol. Sedangkan kalau metode persegi panjang ini atau metode non void ini saya olah lagi hasilnya. Di mana saya olah, yaitu saya menghitung luasnya di sini. Kemudian hasil dari luas ini saya cari lagi untuk penggunaan kubus. Jadi hasil dari luas tadi itu saya simpan di dalam variabel luas ini, kemudian luas ini saya kali lagi dengan tinggi, sehingga luas dikali tinggi itu menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Maka itu adalah volume kubus. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Saya coba running, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini 25 ini adalah hasil dari persegi. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys ya. Kita nggak bisa. Di sini kita tambahin system.out.println nggak bisa kayak gitu. Karena ini sudah ada system.out.println sini. Kalau misalnya saya tambahkan di sini ya, misalnya saya kasih luas gitu ya. Luas persegi. Oke, sama dengan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya coba running sekali lagi. Nah, luas persegi 25. Luas di sini volume kubus adalah 20. Padahal kita sebenarnya tadi mencarinya adalah luas persegi panjang. Tetapi kenapa bisa jadi volume kubus? Oh, sorry teman-teman, di sini saya rubah. Ini adalah balok ya, teman-teman ya. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi ya, teman-teman. Saya salah. Saya rubah. Oke, menjadi balok seperti ini. Sehingga di sini ya, di sini juga saya salah, sini saya tambahkan lagi dengan balok. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman running sekali lagi, teman-teman bisa lihat luas persegi adalah 25 di sini. Ini luas persegi yang kita panggil tadi. Kemudian luas atau volume baloknya adalah 120, teman-teman ya. Jadi di sini hasil dari metode non void ini bisa kita olah lagi. Metode non void ini hasilnya tadi adalah luas, kemudian kita kali tinggi, tingginya adalah 6. Di sini kan kalau kita lihat panjang kali lebar, panjangnya ini adalah, ini teman-teman bisa lihat di sini panjangnya adalah 4 dan lebarnya itu adalah 5. Maka di sini diproses, ini panjang ini akan masuk ke variabel P dan lebar ini akan masuk ke variabel L, kemudian P kali L adalah 4 kali 5, 4 kali 5, kemudian hasilnya itu disimpan di dalam variabel luas, kemudian luas itu dikali lagi dengan tinggi, teman-teman, gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya tambahkan di sini ya, teman-teman, saya tambahkan seperti ini. Saya juga tampilkan dua ya, teman-teman ya. Sini saya buat lagi dengan kata yaitu luas ya, luas persegi sama dengan luas tadi. Oke, teman-teman bisa kombinasi di sini ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat. Nah, kalau saya buat yang seperti ini, teman-teman bakalan
bisa melihat di sini ada perbedaannya. Nah, ini luas persegi itu tadi 20, yaitu 4 kali 5. Kemudian volume balok itu adalah 120, di mana 4 kali 5 20, 20 kali 6 adalah 120, teman-teman. Jadi hasil dari non void ini kita bisa olah lagi. Hasilnya adalah luas tadi. Luasnya ini kita olah lagi menjadi volume balok gitu. Jadi kita bisa mengolah lagi sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan harapan kita. Sedangkan kalau metode void itu tidak bisa dirubah lagi, teman-teman. Nah, ini contohnya misalnya yang di sini saya tampilkan ya. Saya buat lagi sebuah variabel, maka nanti dia akan error, teman-teman. Misalnya string HSL hasil ya sama dengan seperti ini. Nah, ini error, teman-teman. Teman-teman bisa lihat saya tambahkan lagi. Misalnya system.out.println. Kemudian dalam kurung saya isikan, kemudian di sini saya HSL seperti ini. Nah, ini sebenarnya penulisannya benar, cuma masalahnya adalah apa? Method void itu dia tidak bisa return, sehingga yang dia tampilkan itu adalah ini system.out.println ini masuk ke variabel hasil, maka akan terjadi error di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat incompatible types require string found void, di mana dia mengatakan bahwa ini adalah method void loh, nggak bisa ditaruh di dalam sebuah variabel seperti ini. Itu maksudnya guys ya. Jadi ini nggak bisa diolah lagi. Ini udah bahan yang benar-benar sudah jadi dan kita nggak bisa ngolah. Kalau mau ngolah di mana kita ngolah? Ngolahnya itu di sini. Nah, ngolahnya itu adalah dalam metodenya ini. Itu baru bisa kita olah guys. Nah, sekarang kita kembalikan guys supaya nggak error. Kita kembalikan ini di sini, kita hapus, kemudian ini kita hapus juga. Nah, seperti ini, maka akan tampil hasil yang tadi di sini. Oke guys. Nah, itu kurang lebih contoh dari penggunaan metode objek dan juga kelas. Semoga di video ini bisa bermanfaat ya guys ya. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, kemudian langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan, langsung di komentar di YouTube. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.